Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya diduga akibat korsleting listrik. Rumah tempat usaha mebel di Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Sementara di Setiabudi, Jakarta Selatan, 4 rumah terbakar diduga akibat kebocoran gas. Sebuah rumah tempat usaha mebel di Jalan Tanjung Alang, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam terbakar. Api mulai muncul sesaat setelah jam buka puasa. Warga yang panik berusaha memadamkan api secara swadaya. Tanjung Alang. Tak lama kemudian, Damkar Kota Makassar mengerahkan 9 armada dan puluhan personil untuk memadamkan api. Api baru padam dalam waktu 30 menit. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kita terbantu dengan bangunan yang ada di samping kiri kanannya, itu bangunan tinggi. Ya. Jadi di belakang juga kita langsung cepat blok. Jadi saya kira ada cuma satu rumah yang terbakar. Dan ini bukan rumah kosong, ini ada penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran dalam penyelidikan Polsek Mamajang, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar habis 4 rumah semi permanen yang berada di Jalan Ungaran, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Belasan mobil petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dan dibantu warga langsung berupaya melokalisir api. Menurut warga, kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas di salah satu rumah milik warga. Warga pada teriakan di rumah, titik kenal rumah Bang Utang, kalau gasnya meledak. Ini kira-kira yang kebakar berapa rumah, Bang? Rumah korban 1, di sebelah kena 1, mungkin di belakang saya kurang tahu. Saya belum ke belakang. Kira-kira berapa, Bang? Mungkin 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran warga sekitar harus mengungsi di pos RW setempat. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah mobil pickup ludes terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah mobil pickup terjadi kebakaran di POM Jonggol, Menan. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil pick-up yang baru saja mengisi bahan bakar minyak tiba-tiba terbakar di sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Jalan Transyogi, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Beruntung api tidak menyambar ke tangki minyak SPBU. Kejadian ini terekam kamera warga. Sebelum terbakar, mobil pick-up yang baru mengisi bensin itu mogok hingga didorong oleh sejumlah warga dan petugas SPBU. Namun sampai di lajur luar SPBU, mobil ini lantas mengeluarkan api lalu meledak. Beruntung, pengendara mobil ini cepat menyelamatkan diri. Meski begitu, sang sopir sempat dibawa ke puskesmas karena mengalami cedera. Petugas damkar yang datang pun langsung menyemprotkan untuk memastikan tidak ada lagi titik api di mobil. Sementara, petugas kepolisian juga turun melakukan pemeriksaan dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Untuk proses firefighting kita alhamdulillah aman, tak ada kendala, kondusif. Untuk dugaan sementara masih kami lakukan penyelidikan, kemungkinan berdasarkan informasi dari saksi sebelumnya pengendara tersebut mengisi bahan bakar di SPBU, kemudian mobil tersebut bisa di-starter kemudian didorong hingga akhirnya mobil tersebut terdapat asap kemudian meledak. Dari saksi yang kami lakukan minta keterangan. Kini kebakaran tersebut dalam penanganan Polsek Jonggol. Selain pengamanan TKP, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat ledakan yang diduga akibat petasan di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu korban mengaku trauma akibat ledakan yang terjadi di sebelah rumahnya.
Beginilah kondisi Puja Janwar Adi Prima, salah satu korban luka ledakan petasan di Dusun Jujugan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Korban mengaku saat kejadian masih bersantai di atas rumah. Tiba-tiba mendengar suara ledakan dan terkena serpian tembok di bagian dada dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun malam harinya ia sudah diperbolehkan pulang. Nah, serpihan dinding mas dada. Sempat dibawa rumah sakit. Sempat. Bisa ceritakan awalnya gimana saat itu mas? Pas kejadiannya nggak tahu ya, saya di luar lagi main HP tiba-tiba langsung ada ledakan ini. Besar mas ledakannya mas? Ya lumayan besar. Seberapa kali mas ledakannya mas? Wah ya kurang tahu ya, tahu-tahu di atas langsung ada ledakan itu. Sementara itu pagi ini sejumlah petugas Bitlapor Polda Jateng dibantu petugas dari Polresta Magelang masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Seorang pemulung meronta dan terus melawan saat akan dibawa petugas dalam razia PPKS di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang juru parkir liar juga sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap. Pemulung ini terus melawan dan meronta seakan diamankan petugas gabungan dalam razia pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas sampai kesulitan saat menggiring pemulung tersebut masuk ke dalam mobil dinsos. Di lokasi yang sama, seorang juru parkir liar sempat kabur saat akan diamankan. Razia digelar karena banyaknya PPKS yang berkeliaran di kawasan Jakarta Utara selama bulan Ramadan. Ya, kita harus dilakukan selama bulan Ramadan sampai menjelang hari raya. Selain PPKS, apa lagi bang sasarannya bang? Selain PPKS, kita sasaran dari Satpol PP yang ketiga teman-teman miras, terus tempat hiburan yang ada izin dilakukan penindakan. Dalam razia ini, 3 pemulung dan 5 juru parkir liar diamankan petugas. Mereka kemudian akan dibina di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Video aksi perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan viral di media sosial. Kawanan perampok yang berjumlah 3 orang menembak pemilik toko yang merupakan agen bank dengan senjata api. Kawanan perampok menyatroni sebuah toko di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Aksi para pelaku terekam kamera warga. Dalam rekaman video terlihat korban berkelahi dengan 3 perampok di depan toko. Tak berselang lama, salah satu perampok melepaskan tembakan ke arah pemilik toko yang juga agen bank milik BUMN tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut tak berani menolong karena pelaku bersenjata api. Usai melumpuhkan korban, para pelaku melarikan diri. Namun tak berapa lama, para pelaku kembali ke TKP dan mengambil sesuatu lalu kabur menggunakan sepeda motor. Dari kejadian tersebut, selain melumpuhkan korban, para pelaku menggasak uang tunai senilai 100 juta rupiah. Polresta Cilacap yang melakukan olah TKP mendapati para pelaku merusak dan membawa CCTV yang terpasang di TKP. Di Kedung Reja, kejadian di Kedung Reja kurang lebih sekitar pukul 15.00 ya. Ada 3 orang warga dan masih kami dalami saat ini. Jadi terkait dengan video memang terjadi dan saat ini Polresta Cilacap, Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyidikan lanjut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tembak di bagian kaki. Hingga kini kepolisian Polresta Cilacap masih mengejar komplotan perampok ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang pelaku begal payudara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban karena terpengaruh minuman keras. Video amatir merekam sejumlah warga sedang menangkap seorang pelaku begal payudara di Jalan Tamrin, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peristiwa terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di tepi jalan untuk menelepon temannya. Pelaku yang juga mengendarai motor berhenti dan langsung meremas payudara korban.
Teriakan korban memancing perhatian warga sekitar dan warga langsung menangkap pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah melecehkan korban karena pengaruh minuman keras. Untuk korban inisialnya TY, untuk tersangka untuk inisialnya EAS. Kelahiran 99 dan pengakuan dari pelaku ini memang melakukan itu spontan karena pengaruh alkohol yang diminum di tempat temannya sebelum kejadian di wilayah Menteng juga. Pelaku kini ditahan di Polresta Palangkaraya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Kodim 0607 Kota Sukabumi langsung memanggil para pemeran video dan meminta untuk menyerahkan senjata yang ada di dalam video. Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam sebuah akun Twitter, video ini dibagikan sekitar 700 kali dan meresahkan masyarakat. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video tersebut merupakan seorang sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi dan beberapa temannya. Dalam video tersebut, sekretaris umum MUI mengajak untuk memerangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata bersama 3 orang lainnya. Keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang berada dalam video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebut bahwa video tersebut dibuat pada awal Maret lalu dan tidak menyangka keisengannya tersebut kini menjadi keresahan masyarakat. Sementara itu, Kodim 0607 Kota Sukabumi telah mengamankan 3 pucuk senjata yang diduga senapan angin. Untuk konsumsi pribadi, artinya untuk internal teman-teman pengajian, dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersih. Dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi, karena kami tidak ada punya latar belakang. Tidak ada latar belakang dari garis keras atau apalagi melawan negara, radikalis. Kita kumpul semuanya tadi, termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut, dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Keempat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan TNI. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumeneb, Jawa Timur heboh dengan viralnya video pembagian amplop warna merah dengan logo partai. Amplop itu dibagikan di masjid kepada jamaah sholat tarawih. Inilah video amatir yang sedang viral di media sosial saat sejumlah masjid di Sumeneb, Jawa Timur tiba-tiba membludak oleh jamaah. Alih-alih sholat berjamaah, ternyata kehusyuan ibadah dinodai dengan kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang. Amplop berwarna merah dengan logo partai politik tersebut juga disertai oleh foto HM Said Abdullah, anggota DPR RI, dan Ahmad Fauzi, Ketua DPC PDIP Sumeneb. Terkait video viral tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah buka suara soal viralnya pembagian amplop di sebuah masjid di Sumeneb, Madura. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Said membantah jika pembagian amplop berisi uang itu sebagai bentuk money politik atau politik uang. Menurutnya, uang tersebut murni bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa. Dana yang digunakan pun berasal dari dana reses pada bulan Maret selaku anggota DPR RI. Ketua Badan Anggaran DPR itu pun mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memproses akun sosial media yang memberikan informasi keliru terkait pembagian amplop tersebut.
Dari Sumeneb, Madura, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dituntut 20 tahun penjara dalam kasus yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Selain Dodi, terdakwa Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini, Jaksa Penuntut Umum menilai mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu. Jaksa pun menuntut Dodi dengan 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara untuk teman wanita Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti, dituntut dengan pidana 18 tahun penjara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Selain Dodi dan Linda, dalam sidang hari ini juga akan dibacakan tuntutan terhadap mantan Kapolsek Kalibaru Jakarta Utara, Kompol Kasranto, dan asisten Dodi Syamsul Ma'arif. 3 anak tewas dalam penembakan di sebuah sekolah swasta Kristen di Nashville, Amerika Serikat. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.